Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi dan kita akan kembali mengomentari video dari Ustaz Setio yang judul emak-emak ngamuk-ngamuk di gereja, melarang ibadah di gereja di Sulawesi ini ya. Jadi kita akan langsung tonton videonya bersama kita komentari. Kakak bilang kalamarin nama ibadat sini. Minta maaf ibu. Mana mau cari-cari gue? Mereka. Orang semua lapor ke Silakan lah Bu, silakan. Pergi lapor pas apa saja, silakan. Jangan mau ibadat di sini. Saya bilang kok tak ada kalamarin. Tidak dibilang keluaran saya keberatan. Jadi telepon Pak Om udah sekarang. Kita kan kau bilang kalamarin. Jangan ada kegiatan ibadah dulu di atas. Hai, tahu tak siapa kamu? Kamu sudah lapor jadi kalau orang ada pemerintah di sana. Iya, orang ada pemerintah lagi. Kalau aku ada pemerintah, orang kan punya pemerintah. Tahu kamu ini dia orang apa dah? Iya, orang pemerintah kan sama Orang apa kamu datang sini? Kau datang ibadah di sini? Coba ada undang-undang nomor berapa yang orang yang mau datang di sini. Pokoknya jangan ibadah di sini. Tapi kalau kenapa di pemerintah? Ini sebenarnya rumah atau gereja? Hah? Tempat ibadah. Oke, nanti ke gereja ya? Ke gereja. Saja tempat ibadah. Siapa yang Uto bilang ini rumah? Rumah ini rumah. Ada kamar. Ada kamar. Aduh, jangan muka lu. Ini orang bukan anak-anak. Kamu bilang ada kamar. Orang ada komplain ini tuh sebelum tolong ada komplain yang ada kamar ini. Baru kira ibu yang komplain. Orang ada komplain ini dia. Baru ada kamar. Nanti rekam saja konsen kasar. Teleponnya ada dari. Telepon langsung Pak. Jadi jangan ada kegiatan ibadah di sini. Jangan ada kegiatan ibadah di sini. Orang juga sering minta izin. Oke. Silakan pergi lapor ke pribadi. Jangan minta ke kamu. Ya pokoknya ini dari ibadah nggak bebek. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas kembali intoleransi yang terjadi atau pelarangan ibadah lagi terjadi di Indonesia. Tapi yang uniknya ini malah terjadi di Sulawesi. Kan Sulawesi itu banyak banget ya orang Kristennya, mayoritas Kristen gitu. Tapi kenapa bisa terjadi yang namanya intoleransi? Saya pengen ketawa guys. Luis ini orang yang mudah terprovokasi, orang yang mudah asal posting ini guys ya. Itu kejadian ya bulan April lalu ya, bulan April lalu dan sudah diselesaikan oleh perangkat setempat ya, mulai dari program beragama, bidang setempat itu sudah diselesaikan gitu kan. Jadi tidak ada masalah situ. Nah itu belum ketahui kenapa ada kejadian begitu. Jadi itu entah siapa yang memviralkan ya kejadian bulan April kemarin gitu ya, udah berapa bulan tuh ya, sekarang bulan Desember, jadi April kan berarti Mei, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, 8 bulan, kira-kira 8 bulan 7 bulan lalu guys. Coba bayangkan, coba di saat lagi momen Natal ini kan, di saat kita tuh lagi rukun di mana-mana nggak ada masalah gitu kan, tiba-tiba ada pihak-pihak iseng memviralkan ini lagi kejadian bulan April lalu, dan Luis termakan gitu pas itu tanpa mengecek lagi ini kejadian kapan gitu kan. Guys, itulah orang-orang yang kayak Luis ini bahaya guys ya. Dia tidak menyaring dulu setiap video atau informasi yang diterimanya. Kacau. Saya juga ketika menerima hal ini saya tidak begitu saja ini saya berpikir ini pasti ada sesuatu di balik ini gitu ya. Kita gini, nggak mungkin mak-mak tuh tiba-tiba nonong gitu saja ada ribut kan, nggak mungkin. Pasti ada suatu masalah situ yang membuat mak-mak ini nggak nerima. Itu bukan satu ya, bukan satu dua orang, ada berapa situ. Pasti ada sesuatu guys gitu yang membuat mak-maknya yang nerima gitu kan. Biasanya ya kasus ini biasanya itu karena tempat itu bukan tempat ibadah, tapi jadikan tempat ibadah. Ya, ingat loh guys ya, ibadah tertentu yang itu dilakukan di masjid, di gereja, itu harus dilakukan di masjid gereja ya, nggak bisa dilakukan di rumah gitu loh ya kan. Contoh ibadah hari Minggu
dalam Islam tuh kayak ibadah sholat Jumat itu nggak bisa dilakukan di rumah, harus di masjid gitu. Nah, atau ibadah apa lah sholat jemaah 5 waktu yang ibadah yang dilakukan apa ya khusus gitu guys. Nah, tapi kalau di luar itu ya, di luar ibadah minggu atau misalnya ada takbir akbar itu pakai izin gitu kan. Simpel itu, jadi intinya harus ada izin. Jadi ya kalau izin yang temporary atau ya nggak permanen seperti acara-acara kayak ya Maulid Nabi, takbir akbar atau kayak di Kristen itu apalah gitu kan. Itu izinnya ketika mau buat acara. Tapi kalau kayak ibadah minggu yang rutin, ibadah sholat Jumat atau yang biasa 5 waktu yang memang dilaksanakan jemaah di masjid itu nggak bisa dilakukan di rumah gitu. Karena izinnya kan untuk rumah, bukan tempat ibadah. Di situ masalah guys. Jadi kebiasaan orang-orang Kristen ini kan suka melanggar aturan gitu, ya kan? Rumah dijadikan tempat ibadah gitu kan. Sah-sah saja rumah jika tempat ibadah, tapi harus izinnya dulu gitu. Sehingga tidak sehingga legal gitu guys, bukan ilegal gitu. Suatu itu kan harus ada izinnya. Kenapa? Karena izin itu bukan hanya masalah administrasi, tapi masalahnya dari kerukunan warga. Warga tuh harus dikasih tahu ya, kita izin warga lah ibarat itu kan. Jadi hargai warga sekitar gitu. Kita kalau mau bangun masjid kita minta izin warga sekitar gitu kan, nggak harus ada izinnya. Karena kita tuh bangun sembarangan nggak bisa guys. Di situ poinnya itulah. Jangan remehkan warga, jangan ibaratnya jangan jangan anggap warga tuh seakan-akan nggak ada gitu kan. Nah di situ poinnya. Jadi biasa situ aja masalah orang ini, di situ aja gitu. Makanya ada pelarangan ibadah di mana-mana. Itu masalah di situ. Karena mereka ini suka melanggar aturan gitu kan. Makanya kalau caranya benar ya dilakukan di gereja, dan gereja itu memang ada izinnya, ya sudah aman gitu kan. Gitu loh guys. Jadi intinya makanya mereka tuh kadang-kadang ya untuk memaksakan itu mereka buat acara ibadah di hotel misalnya. Itu atau tempat lain itu karena mereka tidak dapat izin bangun gereja di situ lagi sekitar gitu loh. Nah, jadi mereka paksakan juga. Nah, sebenarnya sih nggak masalah. Yang penting kan itu solusi kalau belum dapat izin gitu. Nah, kita kayak di Bali contoh itu, kita belasan puluhan tahun tuh nggak dapat izin bangun masjid, nggak diterima guys. Ini nggak masalah. Ya kita tidak paksakan ibadah di rumah gitu kan. Nah, jadi tetap kita karena gini guys, ibadah itu ya itu kan bisa dilakukan di mana saja prinsipnya ya kan. Dan ibadah itu kecuali dan bisa diakalin gitu ya kan. Ibadahnya jangan sampai ibadah kita tuh mengganggu keluarga kita dengan warga gitu. Ya sama-sama enak, warga enak, kita enak gitu. Jadi kan enak kalau ibadah tuh enak guys. Ibadah kita tuh nyaman kalau kita tidak ada penolakan dari warga gitu kan. Maka dicari, jadi gimana cara Anda tuh bisa membujuk rayu warga ya, dengan berbuat baik, dengan sosialisasi, Anda akan benar terima warga gitu. Jadi kebanyakan mereka ini kan tidak seperti itu. Maka ditanyakan, kan ini orang mana gitu kan? Itu menjadi bukti kalau orang-orang ini sepertinya tidak bersosialisasi, sehingga sampai emak-emak itu bertanya, ini kalian dari mana gitu kan? Artinya mereka ini tidak dikenal warga guys. Itu logikanya. Kalau mereka tuh orangnya yang bersosialisasi, nggak ada seperti itu. Tanya kan orang dari mana gitu kan? Kan ada keakraban. Paling akan bertanya ke sini, friend atau teman gitu kan? Kenapa kalian ibadah di rumah? Ini kan belum ada izinnya gitu kan? Tapi nggak ada sampai pertanyaan, kalian dari mana gitu kan? Datang dari mana? Itu berarti mereka ini kurang sosialisasi, kurang bergaul sama warga guys. Tertutup di balik itu kan? Ya nggak kaget kalau mama itu datang begitu gitu, karena kok mama ini merasa kok pendatang atau bukan orang situ ya, dia merasa gitu kok nggak ada adab atau nggak ada ya izin, nggak pakai izin gitu guys, ibadah di rumah gitu. Nah ini nanti saya akan sampaikan beritanya ya, nanti akan coba terakhir kita akan bacakan beritanya. Ini adalah kejadian bulan April lalu dan sudah basi gitu kan, tanggal apa ini diviralkan lagi gitu. Jadi kalau dirunut ya, mereka ini suka ngangkat masa lampau gitu. Seakan-akan ada habisnya. Ya kan? Sekali masalah diteruskan di blow up terus hingga sampai kiamat gitu kan. Jadi ini sangat
sangat apa ya, sangat sangat menyedihkan gitu kan. Kenapa kok kayaknya nggak kelar-kelar gitu kan. Jadi seakan-akan mereka ini adalah orang-orang pendendam gitu guys. Jadi apa udah masa lalu masih juga gitu kan. Jadi ini apa negeri ini gitu. Yang sudah selesai ini kan ya, itu masa itu udah selesai. Udah diverifikasi oleh FKUP segala ya, pemerintah setempat udah selesai. Jadi udah dan tidak ada keributan di situ, nggak ada keributan gitu antara ada di situ aman-aman saja gitu kan. Jadi ya itu masalahnya guys. Nanti kita akan baca beritanya ya tentang hal ini. Kita langsung aja nonton videonya supaya kita paham apa yang terjadi. Ya kalau nonton video nggak bisa paham juga kenapa? Karena video itu kan peristiwa ya, kita kan nggak tahu latar belakangnya. Maknanya tentang satu motifnya apa yang poin-poin yang mengena di di tempat ibadah ini sehingga di komplain mama ini kita kan nggak tahu itu. Makanya perlu baca berita pembanding gitu kan, kita dari berita-berita nasional minimal guys, berita yang menjelaskan tentang hal ini gitu. Jadi klarifikasi dari dua belah pihak gitu ya, jadi dan juga dari yang berwenang gitu. Jadi nggak bisa hanya melihat jadi gini guys ya, ada bayangkan ya misalnya kayak ada contoh kayak ada Satpol PP misalnya menertibkan pedagang pasar, atau ya itu kejadian yang ada tuh nggak tahu atau tanpa ada klarifikasi gitu kan. Jadi ada kalian mungkin Satpol PP ini kejam nih, kenapa kok pedagang diangkuti barang-barangnya, rupanya pedagang ini bandel misalnya, udah diingatin, udah dibakar, udah dikasih tempat masih bandel juga. Jadi kita perlu klarifikasi, perlu pembanding, nggak melihat video seperti ini aja gitu. Karena ini adalah, jadi gini, contoh misalnya kayak kita kejadian sederhana aja misalnya, ya kan ada suatu kayak orang ribut-ribut lah guys ya. Saya baru beberapa hari itu menemukan hal itu. Jadi ada antara dua orang ya, pemilik ruko itu ribut. Jadi masing-masing mengklaim dia benar. Kata yang satu pemilik ruko itu adalah saya cuma lihat kan, ribut-ributnya tuh saya lihat aja, yang satu ngaku katanya rumahnya banjir, rukonya banjir karena dari bocor dari rumah pemilik ruko sebelah nih, tapi pemilik ruko sebelah nggak ngaku gitu. Dia mengatakan rumah saya aman-aman saja. Maksudnya kalau rumah kamu banjir, rumah saya juga banjir. Berarti kan rumah kamu masalah gitu. Jadi hal seperti itu guys. Jadi kita kalau melihat begitu, kita nggak tahu bagaimana kronologinya. Makanya perlu ada klarifikasi global dan perlu ada investigasi lebih lanjut gitu. Dan perlu ada ya semacam perdamaian lah, sehingga kita tahu. Jadi ada pihak ketiga netral. Nah, dalam pihak ini tentu nanti ada FKUP ya, Forum Agama juga pemerintah setempat gitu. Jadi itu baru berimbang gitu. Dan kita nggak bisa menyimpulkan sesuatu dari apa yang kita lihat tanpa kita tuh investigasi lebih lanjut gitu. Paham ya? Misalnya kayak ada ya banyak kejadian yang Anda tuh nggak bisa langsung judge hanya melihat kejadian itu ya. Perlu investigasi lebih lanjut. Apa sebenarnya yang terjadi gitu kan? Ya kan? Misal contoh kayak saya pernah waktu saya kerja guys ya, saya di lantai 2, saya melihat di bawah tuh ada kejadian kayak ada 3 orang berpakaian preman, masih kecil badannya guys, kayak anak-anak masih ya pertama sekolah gitu kan. Itu ada dan ada berlawanan dengan seorang pria. Nah, seorang pria ini posisinya tuh sudah telentang, udah posisi udah pasrah gitu guys. Yang 3 orang ini sasarannya mau pistol gitu kan, pakai preman, dia ngacung-ngacung pistol gitu kan. Nah, jadi kalau kita lihat situasi itu, kita nggak bakal tahu apa terjadi tanpa kita ngadain investigasi. Nah, setelah lewat itu kan, lalu tiba-tiba pria ini dibawa pakai mobilnya mobil biasa gitu, mobil ya Avanza atau Innova, tapi nggak ada merek apa gitu, kayak mobil umum, kayak mobil pribadi gitu guys. Jadi dibawa pergi gitu kan. Nah, warga ramai nonton, tapi masing-masing nggak ada yang tahu apa terjadi. Nah, saya habis itu turun kan bawah, saya bertanya ini apa terjadi. Nah, dari keterangan beberapa orang ya, ternyata yang terjadi adalah, dan mereka dapat juga data langsung dari pihak yang berwenang, bahwa itu adalah kejadian penangkapan orang yang terduga narkoba. Jadi yang 3 orang itu siapa? Polisi intel rupanya, ya kan, dari reserse gitu kan.
Padahal dari apa tidak meyakinkan kalau itu polisi gitu guys. Pertama dia tidak memakai seragam, kedua badannya kayak baru sekolah gitu kan. Jadi memang itu namanya intel ya begitu. Jadi dan dibawanya pun mereka pakai mobil polisi gitu. Jadi dan apa namanya dan tidak ada dia ngomong-ngomong tentang polisi tangkap tangan atau segala macam itu nggak ada. Nah makanya kalau kita lihat tentu sekilas kan, oh ini yang salah nih orang bertiga ini kok orang ini kan, apalagi dia tidak terlihat bawa narkoba segala macam. Kita nggak tahu kita bakal mendukung. Saya pertamanya mendukung yang satu orang ini. Oh dia lakukan seperti ini gitu kan, dan orang-orang kok pada diam aja gitu kan, cuma nonton gitu kan. Nah, tapi saya juga mau menunggu ini ada apa sebenarnya. Jadi ponis tiga, jadi sesuatu itu nggak bisa dilihat peristiwanya tanpa ada investigasi lebih lanjut gitu kan, itu logikanya. Kasa bilang kalamarin na may ibadah di sini. Minta maaf ibu. Ano mo cari-cari? Reka! Sekarang semua lapor ke Silakan lapor, silakan. Dilapor pa siapa saja, silakan. Jangan may ibadah di sini. So bilang kok bang ada kalamarin. Tidak dibilang keluaran saya keberatan. Dedi telepon Pak Om udah sekarang. Kau bilang kalamarin. Jangan ada kegiatan ibadah dulu di atas. Tahu tak siapa kamu? Kamu sudah lapor jadi karena orang ada pemerintah di sana. Iya, orang ada pemerintah lagi. Sudah lapor ke pemerintah, waktu orang kan punya pemerintah. Tahu kamu ini dia orang apa dah? Iya, orang berpemerintah kan karena Orang apa kamu datang sini? Kau datang beribadah di sini? Orang apa kamu datang sini? Artinya orang ini tidak sosialisasi. Dia warga nggak kenal itu guys. Kenapa ya? Kan ada warga nggak kenal gitu kan. Makanya saya katakan ya, pakai cara beradab, ya dekati warga. Apalagi ini kan membangun gereja, tempat ibadah, ya yang tentu akan menyangkut isu sara gitu. Ya ini hal sensitif ya, apa dekat dengan warga gitu. Kenapa eksklusif gitu kan? Sampai warga nggak tahu nih warga dari mana gitu kan? Itu poinnya guys. Jangan sombong jadi orang, jangan tertutup jadi orang, jangan eksklusif gitu kan? Itu masalahnya. Ya, cuma kalau dekat sama warga, ya kan, Anda kan enak nanti sama warga. Bu, kami boleh nggak bangun gereja di sini, ya kan? Kami kan kan tidak mengganggu dan kami tidak akan kami tidak akan melakukan misi-misi yang kayak misionaris nggak bakal Bu, karena kita tahu di negeri ini ada undang-undang melarang mendawakan agama kepada orang beragama, ya kan? Paling kita kalau ada orang mau pengen tahu ya tentang ke kita akan jelaskan, tapi kita tidak akan datang door to door dan segala macam itu kan, bisa di komunikasikan enak itu guys, sehingga warga akan menerima gitu. Nah, tapi kalau ini caranya kan tentu ini berarti ya kesannya eksklusif gitu guys, ya kan? Coba ada undang-undang nomor berapa yang orang yang mau datang di sini. Pokoknya jangan beribadah di sini. Tapi jangan nomor berapa di pemerintah. No? Ini sebenarnya rumah atau gereja? Hah? Tempat ibadah. Oke, nanti Ini sebenarnya rumah atau gereja. Jadi warga sudah guys ya, itu rumah dipakai gereja. Anda bayangkan coba, izin gereja nggak ada, tapi rumah dipakai gereja ibadah. Mana bisa begitu coba, ya kan? Tiap tempat tuh harus digunakan sesuai izinnya gitu, ya kan? Nggak bisa rumah dijadikan masjid atau tempat ibadah lainnya kalau nggak ada izin gitu loh, ya kan? Harus ada izinnya dulu gitu. gereja di sana, rumah gereja. Saja tempat ibadah. Siapa yang Puto bilang ini rumah? Rumah ini dia rumah. Ada kamar. Ada kamar. Aduh, jangan bertaluk. Ini orang udah anak-anak. Saya bilang ada kamar. Saya belum. Orang ada komplain ini tuh. Saya belum tolong ada komplain nggak ada kamar ini. Kalau dia. tidak ibu yang kotor. Orang ada komplain ini dia. Baru ada kamar. Nanti rekam saja kirim saja. Teleponnya. Telepon langsung Pak. Jadi jangan ada kegiatan ibadah di sini. Jangan ada kegiatan ibadah kesudian. Ya. Orang juga sering minta izin. Oke. Jangan enggak. Silakan pergi lapor ke pribadi. Karena ini dapat kami. Ya pokoknya ini. Ini agak lucu juga ya. Yang merekam ini udah tahu salah kan? Dia ibadah di
tempat yang nggak ada izinnya, gitu kan, rumah jadikan gereja, udah tahu salah malah direkam. Coba guys, orang kalau harusnya apa ngerti dikit lah, oh kita salah nih, apa namanya ibadah di tempat gereja yang nggak ada izinnya gitu. Harusnya kan itu kan berarti ilegal gitu kan. Harusnya mereka sadar gitu, bukan malah memvideokan gitu kan. Lucu ya. Jadi sama kayak misalnya kayak ada orang yang tempatnya didatangi warga karena nggak ada izin, misalnya kayak tempat apa lah gitu kan yang ada izinnya, warga datang tiba-tiba dia salah, tahu dia salah, dia memvideokan. Ini kan absurd guys ya kan, logikanya gimana gitu. Harusnya kan warga sebelah yang komplain ini yang memvideokan, lihat ini guys ya, ini tempat ibadah yang nggak ada izin nih ya kan, rumah jadikan tempat ibadah, izin nggak ada, harusnya izin dulu baru digunakan tempat ibadah gitu kan. Harusnya gitu dari pihak yang komplain, harusnya yang ini, bukan dari pihak mereka gitu kan. Di sini ada apa namanya, jadi ya tapi kalau mereka misalnya nggak ada masalah juga, mungkin mereka khawatir nanti ibu-ibunya akan melakukan hal-hal yang lebih, karena mungkin mereka parno kan, karena stigma intoleran, radikal, teroris itu sudah melekat di kepala mereka bahwa orang Islam itu teroris, radikal, intoleran, sehingga mereka tuh khawatir, khawatir jangan ibu ini bakal ngebom gereja ini, bakal ngebom rumah ini gitu kan, atau ibu ini bakal melakukan hal-hal yang sadis itu kan. Padahal tidak, cuma komplain doang gitu. Jadi ya harus gitu lagi. Jadi ini sebenarnya harusnya konflik ini bisa dihindari kalau kita semua sama-sama saling mengerti. Anda mau ibadah ya, kalau ibadah di rumah silakan, tapi ibadah-ibadah yang kayak khusus dilakukan di gereja ya, yang ibadahnya yang bisa mengganggu lah, kayak masjid tuh sebenarnya kalau kayak azan itu kan sebenarnya kan kenapa nggak azan di rumah? Karena itu kan azan tuh memanggil orang, makanya perlu izin, makanya masjid itu ada izinnya, karena nanti akan ada momen ketika dua kali sehari itu memanggil orang untuk sholat. Nah itu kan suara cukup keras, nah makanya harus ada izin. Jadi intinya sama kayak gereja juga gitu, karena nyanyinya dan itu cukup keras, makanya akan mengganggu warga, makanya harus ada izin warga, sehingga warga ngerti, oh ini memang ada izinnya, silakan lah gitu kan. Tapi kalau nggak ada izinnya bagaimana? Makanya ya namanya legal. Jadi dia sebenarnya biar sama-sama enak ya, sama-sama ngerti. Yang Anda mau ibadah, urus izin gereja, itu ya dengan yang tapi kalau ibu misalnya kalau ada izinnya itu gereja, itu baru bisa kita salahkan. Tapi ini kan tidak ada izinnya, bukan gereja tapi rumah guys, tapi dibikin seperti gereja gitu kan. Jadi setelah kita lihat ya, kita tahu bagaimana dia larang ibadah dan ngamuk-ngamuk. Mukanya itu ngeri banget guys. Ada beberapa catatan yang saya mau sampaikan hari ini. Jadi bukan poinnya larang ibadah ya, bukan poin larang ibadah, tapi ibadah di tempat yang bukan gereja, itu loh poinnya. Ini kan rumah ya, ibadah di rumah yang harusnya dilakukan di gereja, paham ya? Ibadah di rumah silakan, bukan dilarang ibadah ya, tapi itu dijadikan gereja, itu loh poinnya. Ngerti ya? Ngerti nggak maksudnya? Sama kayak misalnya kayak pemerintah misalnya ada buka usaha jualan atau apa gitu kan, tapi nggak ada izinnya. Buka kafe nggak ada izinnya. Ya Anda kalau mau mau ngopi-ngopi ya di rumah, tapi kalau udah tibanya jualan kan itu harus ada izin gitu. Jadi sama seperti itu. Jadi sebenarnya simpel saja gitu, urus izinnya kelar masalah gitu kan. Makanya setelah itu kan setelah di kualifikasi kan akhirnya mereka urus izinnya dan akhirnya nggak ada keributan gitu. Nah, memang tidak ada keributan sebenarnya, itu hanya komplain emak-emak yang merasa kok kayaknya mereka nggak dihargai gitu kan. Ada mereka di situ tapi kayaknya nggak ada gitu. Ini kok bisa ibadah di gereja yang tanpa izin gitu, gimana ceritanya itu ya kan? Ini mengenai video ini, dan ini juga sudah di up ya sama Brigita Hillary kalau nggak salah, dia anggota dewan yang masih muda berasal dari Manado, sudah di up dan dia mengatakan jangan ada intoleransi di Sulawesi, jadi bahaya banget ya. Iya, itu kejadian tahun 2002 bulan April. Jadi gini, mungkin kita maklum, mungkin siapa tadi Mbak Brigita ya, itu mungkin dia mengambil itu untuk mengingatkan
ya Natalan ini jangan ada intoleransi karena dulu pernah beberapa bulan lalu bulan April itu ada kejadian begini gitu loh. Tapi dia nggak paham poinnya bahwa itu adalah apa komplain mak terhadap orang yang ibadah bukan di gereja tapi di rumah guys, itu poinnya. Jadi si mbak ini pun nggak paham juga gitu masalahnya apa gitu kan, nggak paham dia ya. Jadi dia tuh malah mendukung sesuatu yang ilegal guys, kan nggak boleh. Kita kan harusnya mendukung sesuatu yang legal, masa yang ilegal didukung gitu kan. Nah kalau ada yang komplain terhadap sesuatu yang ilegal kan nggak bisa disalahkan, masa kita benarkan yang ilegalnya gitu kan. Dan untuk ingatkan juga nggak tepat. Kenapa ya? Di situ tidak ada masalah, di mana itu nggak ada masalah, di Sulawesi itu nggak ada masalah. Itu hanya komplain minor ya, karena orang nggak ada izin gitu. Komplain hal yang biasa gitu kan. Masa diharapkan emak-emak nih orang yang seakan-akan ya nggak punya kuping, nggak punya mata, nggak punya telinga gitu nggak ya, telinga kuping sama aja kan. Mereka juga manusia yang punya rasa kepekaan juga. Ini kok ada tempat yang jelas yang dilakukan di tempat yang tanpa izin gitu loh. Itu poinnya guys. Jadi niatkan juga nggak tepat. Kenapa? Dengan cara sendiri nggak tepat. Mengupload kejadian berapa bulan lalu untuk momen Natal sekarang nggak tepat gitu, ya kan? Jadi cukup dengan pesan kita lagi momen Natalan, jangan ada intoleransi. Oke, kita setuju. Itu pesannya sampai ya. Bukan dengan embel-embel memposting ulang video tahun bulan April kemarin guys, ini kan absurd gitu kan. Jadi seakan-akan dendam gitu kan, nah itu bukan Natal loh, waktu itu bukan Natal tapi ibadah minggu yang dilakukan bukan di gereja guys. Nah itu punya jadi saya nggak perlu sampaikan lah ya beritanya, Anda bisa cari sendiri, bisa buat sendiri beritanya, karena sepertinya saya nanti akan merusak video saya guys itu. Jadi saya jadinya terkesan baca berita gitu kan. Jadi lagi saya kayaknya Anda nggak perlu juga disuapin gitu kan. Jadi dan saya pun lagi nggak pengen suapin Anda gitu. Jadi kadang-kadang saya memang suka tampilkan link beritanya, baca berita, tapi kali ini saya lebih malas guys. Jadi ya Anda bisa googling sendiri lah beritanya bahwa kejadian itu adalah kejadian bulan April kemarin, dan itu ada penjelasan semuanya di situ. Langsungnya di kumparan itu baca itu beritanya ada di situ bahwa itu adalah gereja, rumah yang dijadikan gereja tanpa izin. Dan orang ini ternyata di mana-mana gitu guys. Jadi ya warga tuh merasa tidak dihargai gitu, karena nggak ada izinnya, lalu kok ya kurang sosialisasi. Makanya sebenarnya kalian orang mana gitu kan. Kalau memang akrab sama warga sekitar kan, tentu tidak akan jadi hal seperti itu gitu. Nah itu poinnya guys. Kita tahu Sulawesi banyak Kristen lah, tapi kenapa kok malah terjadi hal kayak gitu? Saya tadi sambil nonton, saya ada catat beberapa hal di sini ya. Yang pertama, dia mengatakan jangan ada ibadah. Nah, dasar apa Anda melarang itu beribadah? Dan dikatakan dasarnya, maka saya sampaikan ya, baca berita baik-baik Luis ya. Dasarnya mereka beribadah di tempat yang bukan tempat ibadah. Ngerti? Mereka ibadahnya di rumah. Dan rumah itu mereka jadikan gereja, artinya menyalahi aturan, ya kan? Sama kayak menjadikan rumah menjadi restoran tanpa izin gitu kan. Nah, jadi atau rumah jadi apa lah gitu guys. Jadi harus ada izin, minimal izin dari warga lah. Kalau misalnya mungkin mereka mikir ribet nih ngurus izin sampai ke kantor apalah gitu kan, kantor pemerintahan lah, ya sudah minimal izin warga lah gitu kan. Karena juga nanti izin dari pemerintahan juga didapat dari izin warga juga gitu. Nah, penting kita semua warga tuh rukun, enak hubungannya asik, karena nanti kalau ada di kantor gereja nggak ada masalah, rumah jadi gereja nggak ada masalah guys gitu kan. Nah, jadi intinya adalah berbaur lah sama warga, jangan seperti tadi eksklusif itu nggak baik guys ya. Tadi hidup di Indonesia yang negara yang hidup rukun, hidupnya ya berbeda tapi satu. Kita satu, dan satu itu dicapai dengan cara apa? Dengan keakraban, dengan percakapan, bukan dengan eksklusivitas kita tadi sampai warga nggak tahu nih kalian dari mana gitu kan, orang mana gitu kan. Artinya kan mereka tidak kenalan sebelumnya gitu. Di situ poinnya guys. Kalian orang mana? Bukan orang sini kok ibadah di sini. Orang beribadah itu dimanapun sebenarnya nggak masalah. Ibu punya teman-teman juga beribadah di tengah-tengah jalan. Orang lagi ibadah itu jangan disamakan dengan ibadah minggu, beda ya. Ya.
Jadi kayak orang salat di jalan itu pribadi, bukan gerombolan, bukan rombongan. Nggak ada acara yang, coba Anda bayangkan, ada nggak orang yang sholat di jalan itu yang meribut? Ada nggak? Meriam teriak-teriak ada nggak? Nyanyi ada nggak? Keras-keras? Nggak ada, guys. Kalau mereka kan cuma lihat nyanyi, ya kan, keras-keras, bahkan ada joget-joget juga dengan musik yang keras gitu, itu kan mengganggu warga sekitar. Jadi kalau Anda nggak paham ya, coba Anda ke gereja mana aja ya. Saya adalah cukup sering lah ya, ada di gereja. Karena saya punya kepentingan di sana. Karena saya bekerja. Ya Anda tahu lah, saya pernah buat video tentang itu ya. Kerja saya itu bersinggungan dengan itu gitu. Memang ada hubungan. Ini saya kan tahu betul gitu. Kalau memang suaranya itu keras, guys, keras banget gitu. Keras, guys, karena Anda bayangkan ya, ini saya pernah kerja di hotel ya, jadi saya sebutkan aja gitu kan, jadi ini bukan juga suatu masalah gitu. Anda bayangkan ya, sound system hotel itu sudah mumpuni loh, guys, sound system hotel ya. Anda bayangkan di hotel itu ya, tempat saya kerja dulu saya udah kerja hotel lagi, itu ada konser, ada itu kadang pakai punya kita, sound system kita gitu. Hanya betul-betul konser yang super besar aja yang kira-kira yang artis terkenal atau ya hal-hal yang mereka merasa tuh masih kurang baru pakai sistem sendiri. Tapi kebanyakan ya yang besar sekalipun ya yang merasa cukup pakai punya kami gitu. Nah, ini ibadah minggu yang levelnya tentu, sedangkan kebanyakan aja di hotel itu ya pakai sistem kami. Hanya 1-2 aja yang betul-betul besar gitu kan, artis besar itu pakai sistem mereka sendiri. Nah, itu sama pula gereja ini seperti yang artis besar yang mereka pakai sistem itu yang dari dia sendiri gitu. Nah, itu poinnya. Setelah itu nggak ada masalah ya. Tapi poinnya adalah itu membuktikan bahwa ini suaranya itu cukup mengganggu, guys. Kedengaran di mana-mana gitu. Ya, jadi kalau mereka bisa memasakkan azan itu cuma langsung berapa menit sih azan, ya kan? Azan berapa menit sih? Dan azan itu bukan ibadah. Azan itu rangkaian dari manggil orang harus keras. Nggak mungkin manggil orang pelan-pelan. Ayo sholat, kan siapa yang dengar coba. Nah, azan aja mereka mempermasalahkan. Padahal azan itu memang harus dilakukan. Memang harus begitu karena manggil orang harus keras. Nggak ada orang manggil orang itu pelan-pelan, nggak ada. Ya. Apalagi untuk orang-orang budak itu harus pakai keras manggilnya, guys. Harus pakai, ya kalau bisa di telinganya kita teriak gitu kan. Nah, tapi kalau mereka kan kayak nyanyi atau apapun itu kan sebenarnya nggak perlu juga begitu, tapi nggak masalah juga sebenarnya. Makanya untuk itu dibuatlah kerangka aturan, minta izin sama warga sehingga suara nyanyian Anda yang pakai mau pakai speaker nggak pakai speaker tapi itu cukup mengganggu kan, karena cukup keras suaranya itu, minta izin warga supaya warga nggak terganggu, ada izinnya gitu, guys. Di situ poinnya. Jadi jangan samakan ibadah minggu yang seperti itu ya dinyamakan dengan ibadah personal seperti sholat di jalan gitu. Nggak bisa disamakan gitu loh. Dan kalau misalnya ada takbir akbar di lapangan itu ada izinnya. Ada izinnya, guys. Bukan ada izinnya itu. Jadi beda sama mereka yang nggak ada izin. Jadi kalau kita ini selalu taat aturan, mereka tidak taat aturan. Itu bedanya, guys. Jangan disamakan. Jadi menyamakan sesuatu yang nggak sama. Jadi itulah mereka tuh selalu menyamakan sesuatu yang nggak sama. Ibadah minggu di gereja, di rumah yang dijadikan gereja tanpa izin ya, disamakan dengan ibadah orang personal di jalan itu, sholat di jalan itu kan nggak masuk akal, guys. Apa kayak menyamakan aturan manusia gitu. Jadi itulah kebiasaan mereka tuh selalu menyamakan sesuatu yang nggak sama. Ini dia ya kacau gitu. Jadi makanya investigasi lagi ini video kapan, lalu masalahnya apa gitu kan, bukan dengan apa kata-kata yang di situ gitu loh. Saya pakai misalnya dilarang kalian jangan jual di sini. Loh, kok orang yang jualan? Ya tengok dulu, ini kenapa dalam jualan di sini? Oh, rupanya dia jualan di depan ruko orang gitu. Ya wajar dilarang. Ini jangan lihat konteks dilarang jualan. Loh, kok orang jualan dilarang? Rupanya dia jualan di mana? Di trotoar, memakan hak pengguna jalan misalnya. Dan lalu misalnya mulung. Jangan mulung sini misalnya. Orang yang nggak tahu, nggak investasi, alhamdulillah pejabatnya orang yang mulung aja nggak boleh di sini. Rupanya dia mulung di rumah orang gitu, di belakang orang gitu, guys. Yang mana bisa gitu kan? Nggak di sini orangnya mana bisa. Jadi susah apapun harus ada adat juga akal gitu kan. Minimal minta izin lah gitu kan. Jadi
Saya bukan menghina pemulung sengaja, ini hanya analogi guys ya. Kita cinta pemulung, kita cinta orang susah ya, sama akan berniat untuk membantu orang susah ya, kalau saya punya rezeki. Tapi saya kan belum gitu kan. Saya pengen tuntas bantu fakir miskin. Makanya doakan saya supaya lancar ya, minimal YouTube saya ini jadilah gitu guys ya. Karena kalau nggak ada harta, gimana kita bantu orang itu? Jadi minimal dengan apa ya? Dengan dukungan Anda kepada cara saya ini ya, saya bisa punya harta berlebih lah sedikit untuk bantu fakir miskin. Itu saya cinta mereka gitu. Jadi saya angkat kasus pemulung ini bukan karena saya benci mereka, saya cinta mereka gitu. Ini hanya untuk teman-teman biar paham gitu kan. Udah kalau videonya kita sama lagi video guys. Naik motor, naik mobil tengah jalan, ada yang beribadah dan mengganggu lalu lintas dan banyak hal lainnya. Ini udah ibadah di tempat yang sepi, yang jauh. Jadi kalau naik motor di jalan itu kan ibadah. Naik mobil konvoy itu kan ibadah guys ya, itu kan ibadah. Itu ada izinnya loh, jangan salah ya. Ada izinnya itu, makanya di sini nggak paham ya. Orang naik motor ya konvoy sebagai ibadah. Tahu nggak apa itu ibadah? Kacau nih guys ya, konvoy pun disamakan dengan ibadah gitu. Makanya ini absurd loh. Orang sholat di jalan itu disamakan dengan ibadah minggu di gereja, yang di rumah yang bukan gereja gitu guys. Nah, itu kan hal yang nggak sama kan. Udah perkampungan masih dilarang. Ibu sebenarnya takut apa? Coba kalau power of emak-emak ibu itu bawa aja ke tempat-tempat maksiat kan lebih berguna gitu. Ada Sebenarnya bukan takut, tapi masa terganggu. Coba Anda bayangkan ya. Kita harus paham psikologis warga. Warga tuh semuanya nggak sama. Contoh, saya jujur ya, di komplek ini ada orang-orang ya di dekat sekitar saya tinggal ini yang suka muter musik keras-keras. Nah, itu saya sebenarnya jujur ya, demi Allah saya terganggu. Kenapa? Ketika mereka putar musik keras-keras, saya bikin konten nggak bisa. Kenapa? Karena saya nggak punya suara, sehingga suara mereka tuh musiknya tuh akan kedengaran sampai ke dalam konten saya ini gitu kan, nggak bisa bikin konten. Juga tentu saya kan Moisat juga terganggu. Tapi saya berusaha untuk tidak seperti mama tadi. Nah, ada orang seperti saya ada gitu kan, cuma diam saja, cukup nggak setuju mati ada. Tapi ada orang-orang yang nggak bisa. Mereka tuh kalau terganggu ya mereka akan komplain gitu. Dan itu nggak bisa disalahkan. Orang komplain yang terganggu nggak ada bisa salahkan guys. Nah, cuman ya kita yang kita nih harus pandai-pandai. Oh, ini yang kita pandai mengganggu orang nggak gitu. Nah, mengganggu dalam artian gini. Anda melakukan ibadah di tempat yang bukan tempat ibadah dan tidak dapat izin warga. Gimana coba ceritanya? Nah, makanya dia adalah kenapa nggak dibuat nyaman dengan cara ibadah itu kan butuh kenyamanan. Ya Anda harus dengan warga enak-enak lah dengan warga gitu, ya akrab, percakapan, interaksi. Jangan kita tadi, ya warga bertanya ini orang mana gitu kan? Ini rumah apa gereja gitu. Sampai warga nggak tahu gitu guys. Nah, dan tetap bukti itu memang bukan gereja, rumah, dan baru diurus kemudian gitu. Nah, jadi warga pun baru tahu setelah ada di medsos ada kegiatan itu, maka dia didatangi kan, ini kok ada apa nih di medsos itu kan? Padahal ini rumah setahu warga gitu kan. Nah, di situ poinnya guys. perjudian, ibu marah-marah itu jangan judi kan, jangan, karena itu kan merugikan diri sendiri dan orang. Ya itu kalau gitu mah ada. Karena di Medan kemarin mama ya datang menghancurkan tempat-tempat perjudian itu ya, judi apa itu saya lupa kayak. Ada, jangan salah, mama kita udah berbuat juga guys ya, jangan salah. Jadi Indonesia nggak tahu mungkin. Nah, cuman ya apa ya namanya? Ini nama mama itu tentu Anda tahu lah ya. Bukannya mama sih, sebenarnya kita semua nih harus peduli dengan lingkungan. Kita ingatkan warga-warga tuh yang taat aturan lah gitu. Ya kalau nggak ada izin urus izinnya gitu. Sehingga nanti tidak akan menimbulkan konflik. Kenapa? Karena orang-orang ini sama-sama mengerti izinnya ada gitu. Jadi jangan sampai memicu gesekan. Kalau Anda merasa ada sesuatu yang apalagi kayak agama itu kan sensitif. Sedangkan yang bukan agama aja izin gitu kan. Masa yang sarang ini nggak ada izinnya gitu. Yang sistem ini nggak ada izinnya. Jadi intinya adalah ya jangan dengan cara yang tidak taat aturan lah gitu kan. Intinya adalah kalau taat aturan semuanya akan aman. Itu
poinnya guys. Orang lain. Nah ini orang beribadah rugi apa? Kemudian dilarang-larang, marah-marah kayak udah ngelabrak namanya selingkuhan suami. Kan ngeri banget tuh. Yang kedua, dia mengatakannya rumah atau tempat ibadah. Jadi ibu harus tahu bahwa ibadah itu ada banyak jenis ya. Yang pertama bisa jadi ada ibadah yang dalam gedung gereja. Oke. Tapi yang kedua itu ada ibadah di rumah-rumah. Kayak gereja saya ada ibadah rumah tangga. Berarti ketika ada ibadah rumah tangga, kami jemaat akan pergi ke rumah ibu itu, kemudian kami mengadakan ibadah di situ. Nah, jadi tidak melulu ibadah itu dalam gereja. Ibu pun kan seperti itu, ibadah bisa di rumah, ya kan? Dan bisa juga ibadah di masjid. Jadi, apa masalahnya dengan hal itu? Jadi, kalau Bedanya tadi ya ditanyakan kan ini rumah atau gereja, dijawab tuh apa, ini gereja. Itu udah bohong guys ya. Itu niatnya udah nggak baik. Harusnya kan ini rumah apa, gereja, ini rumah apa, ini rumah bu. Cuman kami ada ibadah, bukan ibadah minggu. Yang dilakukan bisa di mana saja. Kan enak penjelasannya. Tapi kan tidak. Ini rumah apa gereja, gereja jawabnya guys. Nah itu aja dari awal udah nampak itikat nggak baiknya. Nggak ada kejujuran di situ. Makanya ini adalah kalau mereka ini jujur, taat aturan, baik sama warga, nggak ada kejadian begini. Ini Indonesia bro, bukan negara Amerika yang sama warga nggak saling kenal, yang sama warga nggak saling izin, sama warga nggak taat aturan, nggak begitu caranya. Ini bukan Amerika, ini Indonesia. Dimana kita tuh mengedepankan percakapan, mengedepankan sosial gitu. Ini nggak bisa, Anda tuh hidup nggak bersosial nggak bisa, gitu kan? Nggak ada izin warga tuh nggak bisa gitu. Nah, di situ poinnya guys, gitu kan. katakan kalian ini ibadah ini sebenarnya rumah atau gereja, ya nggak perlulah marah-marah kayak gitu. Cukup Anda melakukan sesuatu yang benar aja, dukung orang ibadah, berdukung supaya mereka nggak jahat, nggak nyuri-nyuri uang, karena bagaimana nanti pendeta akan tegur-tegur mereka. Yang saya tandai Masalahnya adalah ibadah yang tidak aturan. Ibadah tuh ya ibadahnya izin atau makanya kalau dia ada ibadah di gereja kan aman, ya kan? Aman di gereja. Karena ibadahnya tuh skopnya ini sepertinya mengganggu, guys. Bukan ibadah biasa ini, mengganggu. Karena dari jumlah jemaahnya juga, ya kan? Karena gini loh, kita tuh kalau sudah ada, coba Anda merasakan ya, kalau kira-kira mengganggu warga ya, Anda ibadah tuh punya rasa kepekaan, gitu. Ini kira-kira warga komplain nggak? Ya. Dan ingat, warga pun jadi contoh gini ya, contoh kayak Anda bayangkan ya, di kompleks kita nih ya, lagi saya contoh kompleks saya, karena ini yang saya alami, yang kami alami, itu ada seorang warga, tentu saya nggak mau sebut nama ya, karena ini cukup lah ya, yang tahu aja gitu, karena kan kita mungkin mau buka aib orang gitu kan. Ibu ini ya, itu kalau ada ya kayak orang RT RW yang ngantarkan pemberitahuan, entah surat, entah apa itu ya, pengumuman itu ya, dia akan marah kalau kita tuh letakkan suratnya itu di bawah pintunya gitu. Dia masa nggak dihargai, dia maunya diserahkan langsung sama dia gitu. Nah sementara menurut pengakuan dari petugas RT RW itu ibu dipanggil nggak nyaut, entah apa maksudnya. Nah, mungkin bisa jadi ibu tuh memang lagi di dapur, nggak dengar atau gimana gitu kan, atau agak tunggu, kita nggak tahu. Nah, tapi ya karena jadi gini loh, kan mencegah supaya orang warga nggak komplain. Ya akhirnya yang mengalah petugas RT RW. Jika kalau ada ketika urusan dengan ibu itu, ya mereka akan usahakan untuk agar ibu tuh menerima suratnya, gimana pun caranya. Jadi nggak lagi mereka letakkan di bawah pintunya, enggak gitu, karena ya itulah bentuk sang mengalah gitu guys. Dalam artian yang penting tidak ada warga yang komplain gitu. Memang kalian sepele kayaknya ya, tapi kan itu kan itulah namanya
orang tuh beda-beda ya. Kita jangan memaksakan sesuatu yang ya warga tuh harus setuju, itu nggak bisa gitu kan. Jadi sesuatu tuh ya harus dapat izin warga ya, intinya guys kan. Jangan sampai warga tuh terganggu ya karena tidak ada izinnya gitu. Juga dalam catatan saya ini, mukanya ngeri banget waktu ibu marah, ngeri kayak lagi ditagih utang gitu. Ya tapi sampai sini saya menyuarakan ini sebenarnya supaya kalian, pemerintah yang ada di Sulawesi, dengarlah itu, tolonglah mereka yang saat ini sedang mengalami ketidakberdayaan, tidak diizinkan Bukan saat ini Luis, bulan April udah selesaikan ya, udah diurus sama forum pemuka beragama sama pemerintah setempat, udah clear masalahnya itu karena adanya umat Kristen yang tidak taat aturan ya, beribadah menjadikan rumah sebagai tempat ibadah tanpa izin gitu loh. Itu poinnya udah selesai dan tidak ada masalah di situ. Itu hanya komplain minor dari mama ya, udah kelar itu kan. Kenapa masih blow up itu masalahnya guys. Jadi Luis ini yang perlu yang perlu kemarin dia buat video apa tuh ya, yang dia tarik videonya itu gitu kan, yang tentang sekolah apa itu guys ya. Itu kan dia tidak menginvestigasi dulu gitu, minimal di media-media gitu kan. Akhirnya dia kecil sendiri, dia tarik videonya kan. Nah ini jangan sampai dia tarik lagi video ini gitu kan. Ini kan memalukan guys, ya kan. Dia harus sadar ini bukan video baru-baru, ini video bulan April gitu loh. Jadi jangan katakan ini baru gitu. Jadi Anda ini kurang investigasi Luis, ya kan. Ini sangat sayang sekali guys ya. Jadi kalau gitu ya, ada kejadian-kejadian yang di masa lalu ya, orang kan enak aja memblow up. Ini kejadian baru jadi, padahal udah masa lalu gitu kan. Nah, dia orang akhir Luisnya akan selalu tertipu. Nanti kalau ini tulisnya ini baru jadi loh, padahal kejadian tahun lalu atau beberapa bulan lalu gitu kan. Ada di Jawa udah banyak yang mengalami hal demikian, masa di Sulawesi juga seperti itu? Jangan sampai hal kayak gini juga terjadi nanti di Papua, iya kan, di NTT. Harusnya kalian belajar dari masalah ini, kenapa kejadian, karena tidak taat aturan, selesai sudah. Kita juga nggak taat aturan juga bakal kejadian. Contoh kemarin kayak umat Islam, ada seorang itu yang dipukul di Bali ya karena dianggap melanggar aturan nyepi. Nah itu coba, intinya adalah ikut aturan, selesai sudah. Jangan mengganggu warga sekitar, udah kelar. Izin warga dapat ya kan, taat aturan, sama warga enak, percakapan ngobrol semuanya aman sudah. Tapi kalau Anda tidak sosial sama warga, tidak ada percakapan dengan warga, ya kan, bohong-bohong segala, gereja rumah diakui sebagai gereja, pembuatan izin dan segala macamnya, ya gini lah ini ya. Ada soalnya yang salah karena ibadah di gereja yang di rumah yang sebagai gereja belum tanpa izin gitu kan. Harusnya ada yang sadar, malah Anda pula yang seakan-akan masa benar gitu guys. Nah, ini yang perlu diperbaiki ya. Jadi jangan merasa benar tapi Anda tidak koreksi diri Anda gitu. Sebenarnya siapa yang benar, siapa salah itu yang bisa dikoreksi gitu kan, bisa diinvestigasi. Jangan gampang posting sesuatu yang kalau tidak ada investigasi sebelumnya gitu guys, itu bahaya guys ya kan? Sampai kejadian bulan April lalu dianggap sekarang terjadi gitu, itu kan bahaya. Nah itu kan mengerikan gitu. Orang di tempat mayoritas dilarang-larang untuk ibadah. Jadi itu saja dari saya, pembahasan saya. Mudah-mudahan ini juga ya membuka wawasan kita supaya kita nggak semena-mena melarang orang ibadah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jadi kita balik ya. Jadi kita tuh nggak boleh semena-mena untuk ibadah ya tanpa izin warga. Dalam artian ibadah yang harusnya dilakukan di tempat ibadah dan jadikan rumah sebagai tempat ibadah tanpa izin, rumah sebagai media tanpa izin guys, itu nggak boleh terjadi ya. Itu sendiri lah intinya gitu. Jangan merasa benar, merasa dizolimi padahal Anda yang tidak teraturan gitu loh. Nah, jadi sama kayak ada kayak orang jualan ya, tadi saya sama kali ada orang jualan tapi jualannya di trotoar yang melanggar aturan, atau jualannya di depan ruko orang yang orang itu nggak setuju dengan jualannya karena mengganggu
jualan dia gitu kan. Nah, atau ya kayak mama lah ya, pemulung yang kita sayangi ya, pemulung ya, saya cinta kalian semua yang mulung di rumah orang tanpa izin gitu kan, sehingga dikhawatirkan nanti barang-barang ini hilang gitu kan. Itu adalah hal-hal seperti itu guys. Jadi harusnya jangan melihat dari kacamata sempit. Jadi lihat apa yang nanti terjadi. Ya, ini berita kapan dan sebenarnya apa yang dibalik itu apa gitu. Itu poinnya. Oke. Jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.